Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Di dalam restoran, para pelayan adalah dua manusia, sibuk memuaskan keinginan tamu mereka. Melihat Long Hao Shen masuk, tidak ada yang menyapanya. Long Hao Shen maju menuju Golden Beardy Demon. Sesampainya di meja makan, dia dengan ringan mengetuk meja dengan bahan kayu. The Golden Beardy Demon terkejut. Dia makan dan minum dengan baik, tetapi terganggu dengan kedatangan Long Hao Shen, dia jelas-jelas berubah ke dalam suasana hati yang buruk. Namun, ketika melihat wajah Long Hao Shen begitu dia mengangkat kepalanya, dia tampak terkejut. Sebenarnya, Long Hao Shen telah berubah menjadi iblis bulan, bahkan membuat klan iblis bulan tidak dapat menemukan penyamarannya, apalagi tentang Golden Beardy Demon ini. Mata berwarna ungu, wajah yang sangat tampan, ini semua adalah ciri-ciri klan iblis demon. Melihat pandangan dingin di mata Long Hao Shen, dia buru-buru berdiri dan mencoba berbicara. "Kamu," ucap iblis Beardy Demon. Long Hao Shen mengangkat tangannya, dan menunjukkan lambang bulan iblis Viscount sebelum menatap matanya. Kemudian, dia menginstruksikannya. "Keluarlah denganku," ucap Long Hao Shen. Melihat lambang ini, keraguan di mata iblis Beardy emas menghilang. Berdiri dengan tergesa-gesa, dia mengikuti Long Hao Shen keluar dari restoran. Di sekitar mereka, cukup banyak iblis yang melihat pemandangan ini, dan bahkan tidak berani terkesiap melihat ketegangan atmosfer yang terjadi. Meskipun mereka tidak melihat wajah Long Hao Shen, melihat karakter hebat seperti Golden Beardy Demon terkejut, orang mungkin telah membayangkan, seperti apa keberadaan orang itu. Meninggalkan restoran, Long Hao Shen menghentikan langkahnya di pintu restoran. Iblis Beardy emas itu bertanya dengan sangat hati-hati. "Tuan Viscount, apa yang ingin kamu katakan kepada aku?" tanya iblis Beardy emas. "Kemarilah," ucap Long Hao Shen sambil melambai padanya dengan suara dingin. Iblis Beardy emas itu dengan tergesa-gesa bergabung dengan pihak Long Hao Shen, dan masih merasa kesal karena harus berpisah dengan makanannya. Dia berdoa agar pembicaraan Long Hao Shen akan sederhana, sehingga dia bisa kembali untuk menyelesaikan makanannya segera. Karena jika tidak, tamu-tamu lain pasti akan mengambil keuntungan dari ketidakhadirannya. Melihat Golden Beardy Demon yang tunduk di depan matanya, Long Hao Shen mengungkapkan pandangan dingin. Mengangkat tangan kanannya, hanya untuk meletakkannya di pundaknya. "Apakah kamu menyadari kejahatan kamu?" tanya Long Hao Shen. "Memangnya apa?" jawab The Golden Beardy Demon sambil mengangkat kepalanya, dan menatap Long Hao Shen dengan kaget. Tepat pada saat itu, dia menjadi waspada. Padahal, semuanya sudah terlambat. Tangan kanan Long Hao Shen menempelkan kilatan dingin niat pedang di lehernya, dan saat itu, mata Golden Beardy Demon diencerkan dalam waktu sekejap. Apakah tangan kanan Long Hao Shen begitu mudah untuk disentuh? Tangan kanannya itu membawa Arya dari Dewi Cahaya. Gelombang niat pedang menjangkau otak Golden Beardy Demon dan menghancurkannya, yang menyebabkan kematian mendadaknya. Dia bahkan tidak punya waktu untuk berteriak. Faktanya, bahwa kekuatan besar dari tingkat ke-6 mati seperti itu di tangan Long Hao Shen, itu bukan karena perbedaan kekuatan mereka. Tetapi poin pentingnya, itu adalah kemiripannya yang meyakinkan dengan iblis bulan. Jubahnya terbentang, menghalangi garis pandang orang yang lewat, dan dengan kilatan keemasan, mayat iblis Beardy emas menghilang ke dalam melodi abadi. Tidak berhenti-berhenti untuk sesaat, Long Hao Shen menuju Lin Xin dan Han Yu. Pembantaian Long Hao Shen tidak menarik perhatian, karena pembantaiannya sudah berakhir setelah dimulai, tetapi pembantaian ini tidak simen untuk rekan-rekannya. Siang adalah waktu yang sangat baik untuk tindakan Long Hao Shen, karena ini adalah waktu ketika iblis makan. Mereka tidak sama dengan manusia, dan hanya makan 2 kali sehari, terutama iblis tingkat tinggi. Dengan demikian, semua anggota regu perburuan iblis ke-64 bertujuan secara fundamental untuk waktu makan mereka. Meskipun penampilan Lin Xin lebih rendah daripada Long Hao Shen, ia masih tidak memiliki masalah untuk menyamar sebagai iblis bulan biasa, dan pada keadaan yang bahkan lebih rentan daripada Long Hao Shen, karena ia menemukan itu benar ketika iblis Beardy emas akan menjadi miliknya saat makan di pinggir jalan. Dari sini, dapat dilihat bahwa meskipun iblis yang berkuasa mengenai kekuatan pertempuran, dalam hal ekonomi dan budaya, mereka jelas lebih rendah daripada manusia, karena mereka pada dasarnya adalah orang asing di dunia ini. Di kuil aliansi, melihat kekuatan besar dari tingkat ke-6 makan berjongkok di jalan, itu hampirlah mustahil. Golden Beardy Demon memiliki makanan yang sangat sederhana,
sebuah wajan besar yang diisi dengan semacam sup daging, atau soto Betawi. Daging giling dimasukkan ke dalam panci, dan dimasak sampai matang sebelum dimakan. Yang ini disertai oleh 4 iblis birdi besar lainnya, yang sedang makan bersamanya. Lin Xin dan Han Yu bertukar pandang, dan Han Yu mengangguk padanya. Kilatan cahaya biru muncul di mata Lin Xin, yang diikuti oleh suara resonansi raungan Phoenix langsung bergema di jalan. Mengapa tungku spiritual itu kuat? Ini karena kemampuan biasa pada umumnya tidak akan pernah bisa menyamai satu aspek penting, yang diciptakan dari ledakan instan mereka. Selain itu, hampir semua kemampuan dari tungku spiritual akan mendapatkan kekuatan selama pengguna akan mendapatkan kekuatan. Ini adalah alasan dasar, yang membuat orang mendambakan kekuatan tungku spiritual. Ketika Blue Fire Phoenix yang sangat besar tiba-tiba dibebankan pada Golden Beardy Demon, semua iblis yang ada di jalan segera tercengang. Demon emas Beardy itu bagaimanapun juga adalah kekuatan besar di tingkat ke-6, dan menyadari bahaya, dia segera menjawab menggunakan kedua tangannya untuk menyeret Great Beardy Demon di depannya. Sambil mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mempercepat energi spiritualnya, dan membiarkan cahaya listrik yang mencolok meringkuk di sekitarnya. Namun, kedatangan Blue Fire Phoenix benar-benar terlalu mendadak, dan hanya itu sajalah yang dia punya untuk dilakukan. Senyum dingin tergambar di wajah Lin Xin, dan cahaya biru yang mengisi matanya menjadi lebih intens. Yang terjadi selanjutnya adalah, kenaikan tiba-tiba Blue Fire Phoenix di udara sebelum turun secara tiba-tiba. Sebenarnya, dia hanya berhasil naik cepat di udara, sebelum menukik dengan cepat. Bang! Pilar api biru yang sangat besar turun dari langit, dan Blue Fire Phoenix langsung kembali. Dalam kobaran api, keempat iblis birdi besar langsung menjadi abu, dan iblis birdi emas meraung saat tubuhnya bergerak-gerak keras. Tubuhnya yang besar, tampaknya hampir secara instan berubah menjadi kumpulan hitam karena hangus. Suhu yang begitu dahsyat itu bukan apapun yang bisa ditahan oleh tubuhnya. Awalnya, bahkan Zombie King dari tingkat ke-8 telah dipaksa kembali oleh Blue Fire Phoenix. Sosok yang luhur diam-diam tiba di belakang Golden Beardy Demon, yang sedang berjuang tepat pada saat itu. Memukul dengan cahaya merah keemasan, dia mengakhiri perjuangan iblis ketika kepalanya jatuh. Sosok itu pertama kali dibawa, dan kemudian melontarkan kepala Golden Beardy Demon ke arah Lin Xin seperti artileri biru. Api biru melonjak, dan langsung menelan kepala iblis birdi emas itu sebelum padam, ketika kepalanya diserap ke dalam perangkat penyimpanan sihir. Lin Xin kemudian berbalik dan pergi, diikuti oleh Han Yu setelah dia dengan cepat memulihkan pedangnya. Dalam sekejap, mereka berdua menghilang ke dalam gang. Dari kemudahan Lin Xin saat melancarkan serangannya hingga akhir pertempuran, seluruh proses hanya berlangsung beberapa napas saja. Pembunuhan itu dilakukan dengan rapi, dan mereka kembali dengan cepat setelah pertempuran berakhir. Tepat pada saat itu, wajah Lin Xin sangat pucat, dan tinjunya mengepal erat. Seluruh tubuhnya sedikit gemetar, namun, dia mengepalkan giginya, dan bertahan dengan sengit. Di bawah perlindungan Han Yu, dia kembali ke karavan. Setelah pelatihan terus-menerus yang dia lalui pada saat pengasingan, kemampuannya untuk menahan efek samping dari tungku spiritualnya, itu sebenarnya telah meningkat banyak. Efek samping dari tungku spiritual Blue Fire Phoenix berbeda dari tungku spiritual Samsara, yang hampir tidak mungkin untuk ditolak. Tetapi sebaliknya, menolak serangan dari tungku spiritual Blue Fire Phoenix adalah jenis pelatihan untuk Lin Xin, dan setelah berusaha terus-menerus, dan belajar melalui pengalamannya, kemampuannya untuk menanggung efek dari tungku spiritualnya tuloh meningkat seiring dengan waktu. Hanya dengan cara ini, tungku spiritual akan menjadi lebih dekat dengan evolusinya di masa depan. Tepat ketika Lin Xin menyelesaikan pertempurannya, sisi Sima Xian juga menyelesaikan bagian mereka. Musuh yang Sima Xian lawan, itu agak lebih banyak daripada Lin Xin dan Han Yu. Mereka adalah 6 iblis birdi besar, dan 1 iblis birdi emas yang makan bersama di sebuah restoran. Sima Xian tidak akan menyerang musuh dengan cara yang mirip seperti Long Hao Shen. Setelah mengkonfirmasi keberadaan target di restoran itu, dia masuk dan mengeluarkan bola cahaya energi yang berevolusi. Di dalam ruangan, bola cahaya energi berwarna keemasan memancarkan aura yang mengerikan. Rantai besinya yang tebal juga bertambah besar. Dari 10 meter, kini menjadi 16,5 meter. Bola logam besar membuat suara nyaring yang mengerikan, saat menabrak Golden Beardy Demon. Golden Beardy Demon ini merasa ada yang salah ketika Sima Xian masuk. Karena niat membunuh yang ada pada dirinya, itu terlalu padat. Jadi, ketika Sima Xian meluncurkan serangannya, dia melompat dan berusaha menghindari serangan dari bola cahaya energi.
Sementara itu, tombak petir emas muncul di tangannya, dan 6 iblis birdi besar melemparkan dirinya ke arahnya dengan kecepatan tinggi, dan menyerang Sima Xian dari arah yang berbeda. Tangan kanan Sima Xian memegang rantai logam itu, dan mengguncangnya dalam sekejap. Itu benar-benar mengaduknya dengan cara ini, dan membuatnya mengikuti Golden Beardy Demon. Bagaimanapun juga, ini adalah sebuah restoran. Meskipun tidak memberikan banyak Golden Beardy Demon ruang untuk penerbangan, yang bisa dia lakukan adalah mencondongkan tubuhnya, sambil membiarkan tombaknya meledak seperti kilat emas yang diluncurkan pada bola cahaya energi. Namun, ketika kilat bawaan yang dilepaskan oleh Golden Beardy Demon bersentuhan dengan bola cahaya energi, itu langsung lenyap dalam sekejap, seolah-olah itu tersedot. Selanjutnya, Iblis Beardy Emas merasakan kekuatan besar turun padanya, dan dibiarkan tanpa pilihan, hanya bisa menggunakan tombak di tangannya untuk membela diri. Tapi tepat pada saat ini, keenam iblis birdi besar itu meluncurkan diri mereka ke arah Sima Xian, sambil mengarahkan tombak mereka ke arahnya. Pergilah ke neraka. Sima Xian meraung dengan keras, dan pilar cahaya putih yang sangat besar tiba-tiba menghantam lawan-lawannya, yang membungkus senjata keenam iblis birdi besar itu dalam jangkauannya. Bang! Adegan yang mengerikan pun muncul. 6 Great Beardy Demons segera dibakar dengan api putih, kemudian berteriak ketika mereka jatuh ke tanah. Tombak mereka memang mengenai tubuh Sima Xian, tetapi hanya berhasil menembus jubahnya saja. Ini adalah roh suci, teknik baju besi ofensif yang digunakan oleh para priest dari tingkat ke-6. Mengkonsumsi sejumlah besar energi spiritual, itu akan datang dengan efek pemurnian yang sangat kuat. Mencari pembersihan yang efisien, Sima Xian segera meluncurkan kemampuan kuat ini. Pada saat yang sama ia membunuh 6 Great Beardy Demons, Golden Beardy Demon sudah dipukul dengan bola cahaya energi. Bang! Tanpa ketegangan yang berarti, tombaknya pecah berkeping-keping, dan yang lebih menakutkannya lagi, Golden Beardy Demon terbang bersama dengan lintasan bola energi cahayanya, yang secara langsung menyebabkan ledakan atap restoran tersebut. The Golden Beardy Demon tiba-tiba tidak dikirim terbang oleh serangan itu, tetapi terjebak pada bola cahaya energi. Dapat dilihat dengan jelas, bahwa beberapa zat ungu terjerat dengan bola cahaya energi. Segera, dengan suara keras, bang bang bang, 3 bola ungu meledak berturut-turut melawan Golden Beardy Demon. Dan kemudian, tidak ada yang tersisa darinya. Sebuah kristal magis berwarna emas yang dikelilingi oleh kilatan listrik terjebak di dekat bola cahaya energi, dan dengan tarikan pada rantainya, Sima Xian mengambilnya. Bola cahaya energi kembali ke tangannya saat dia berbalik dan pergi, sementara abu yang tersisa dari Golden Beardy Demon pun tidak ada. Ini adalah hasil dari kekuatan gabungan yang mengerikan dari bola cahaya raksasa, dan cahaya ungu ilahi. 3 Brute Force memfokuskan kemampuan menghancurkan, membantai, dan menyerap. Mengenai kekuatan mentahnya, di pasukan kelas Komandan Demon Hunter ke-64, selama Long Hao Shen tidak akan menggunakan storing powernya, dan Chai Er tidak akan menggunakan tungku spiritual samsaranya, maka tidak ada yang bisa melampaui kekuatan Sima Xian. Bahkan tungku spiritual biru Phoenix Lin Xin masih di bawah bola cahaya energinya, jika itu mengenai kekuatan secara instan. Selama operasi ini, orang yang mengambil waktu paling lama adalah Wang Yuan. Wang Yuan dan Sima Xian memiliki gaya bertarung yang sama. Setelah dia menemukan targetnya, dia menyerang dengan Divine Soul Shield-nya. Namun, iblis birdi emas yang dihadapinya berbeda dari yang lain, karena sayap di punggungnya memancarkan kilau emas gelap. Setelah melihat Golden Beardy Demon ini, Wang Yuan mengingat posisinya, kemudian berbalik dan menyembunyikan dirinya. Melengkapi Divine Soul Shield-nya, sebelum mengaktifkan tungku spiritual dari gerbang spasialnya. Dengan kilatan cahaya perak, dia muncul tepat di belakang Golden Beardy Demon itu, dan dengan keras menyapu Divine Soul Shield secara horizontal, yang tertanam dengan 4 kristal spasial. Menurut pendapat Wang Yuan, serangan mendadak ini seharusnya dapat membelah sosok Golden Beardy Demon ini menjadi 2 bagian. Namun, respon dari Golden Beardy Demon khusus ini, itu sebenarnya sangat cepat. Seketika, Wang Yuan muncul di punggungnya, lalu meluncurkan serangannya, dan sayap di belakang iblis birdi emas ini tiba-tiba mengepak ke belakang dan bertabrakan dengan Divine Soul Shield Wang Yuan. Tidak mencoba memaksakan caranya, dia memanfaatkan kekuatan ofensif yang kuat dari Divine Soul Shield untuk melompat mundur. Koak! Iblis birdi emas itu menjerit, melihat kedua sayap di punggungnya benar-benar patah. Pada akhirnya, Divine Soul Shield masih memiliki beberapa efek pada dirinya, dan seteguk darah ungu kebiruan mulai bocor dari mulutnya. Terbang ke depan, dia mengeluarkan tombak petir yang bersinar dalam warna emas gelap pudar. Wang Yuan nampak kaget, jadi sebenarnya dia tidak mati karena ini.
Pikir Wang Yuan. Tapi tetap saja, dia jelas tidak akan berhenti pada saat seperti itu. Tiba-tiba membuka sayap spiritualnya sendiri, dia berlari menuju Golden Bearded Demon, dan lagi-lagi menyerang dengan Divine Soul Shield-nya. Golden Bearded Demon itu bingung, karena serangan Wang Yuan ini terlalu tiba-tiba. Menggunakan teleportasi instan tungku spiritual gerbang spasial, ia tidak memberinya ruang untuk serangan balik yang efektif. Menjadi Bearded Demon yang kedua sayapnya patah, adalah pukulan besar baginya. Karena itu telah melucutinya dari kemampuannya untuk terbang. Tang! Tombak petir menghantam Divine Soul Shield dengan pukulan tajam, dan energi spiritual listrik tirani darinya, itu membuat Wang Yuan merasakan mati rasa. Jika ini adalah dirinya sebelumnya, dia akan kehilangan dorongan untuk menyerang dari sini. Namun, Wang Yuan saat ini memiliki energi spiritual eksternal yang melampaui iblis bir di emas. Bagaimana mungkin dia bisa dihentikan hanya dengan sedikit mati rasa seperti ini? Serangan dari Divine Soul Shield miliknya tidak berubah. Membungkuk ke depan, dia menendang kaki kirinya di tombak, dan memukul perisainya melawan iblis bir di emas. Namun, Divine Soul Shield berakhir dengan sedikit kebobolan, dan berkilau dengan cahaya perak. Mengaum, Golden Bearded Demon ini memang sangat luar biasa. Dalam situasi berbahaya seperti itu, dengan raungan kerasnya, seluruh tubuhnya meletus dengan badai petir. Aliran listrik tirani menyebar ke segala arah, Sun memberikan tubuhnya tampilan yang berkarbonasi. Namun kekuatan pukulan ini masih hanya datang dari seseorang pada tingkat ke-6. Kuli klan iblis emas Bearded tidak dipimpin oleh dewa iblis apapun, dan dengan demikian, hanya memiliki kelas menengah iblis. Anggota klan yang paling kuat adalah Golden Bearded Demons. Namun, untuk Golden Bearded Demon, hanya ada kemungkinan kecil untuk berevolusi. Dengan peluang sekitar 1 dari 100 untuk mencapai tingkat ke-7, mereka dapat berevolusi menjadi Dark Golden Bearded Demons. Dan di seluruh klan kuli, saat ini bahkan tidak ada 100 Golden Bearded Demons. Tidak diketahui apakah keberuntungan Wang Yuan itu baik atau buruk, untuk benar-benar bertemu dengan iblis Bearded emas yang sudah mulai berevolusi, sehingga membuatnya jauh lebih kuat dari iblis emas Bearded biasa. Tapi itu masih belum menyelesaikan evolusinya ke tingkat emas gelap. Dengan demikian, itu masih hanya berada di puncak tingkat ke-6. Ngomong-ngomong, Golden Bearded Demon ini juga kurang beruntung. Jika mereka benar-benar memiliki pertempuran terbuka yang sengit, meskipun Wang Yuan pada akhirnya akan membunuhnya, pertempuran itu pasti akan memakan waktu yang cukup lama. Dan kota Naduo ini berada di bawah perlindungan Dewa Iblis, jadi bahkan jika iblis Bearded emas gelap yang tidak lengkap ini akhirnya tidak cocok untuknya, dia mungkin masih bisa berlari atau menunggu bala bantuan. Namun sayangnya, ia bertemu dengan pengguna tungku spiritual dari gerbang spasial. Setelah kehilangan kemampuan terbangnya, bahkan jika dia benar-benar berada di level Dark Golden Bearded, apa yang bisa dia lakukan? Serangan ledakan habis-habisan dari Demon emas Bearded yang tidak lengkap ini memang kuat, dan Wang Yuan merasa seluruh tubuhnya menjadi mati rasa. Semua jenis serangan yang meliputinya ini, tidak bisa dihindarkan dengan menggunakan teknik apapun, tetapi pada saat yang sama, ledakan Golden Bearded Demon ini meletus, dan cahaya perak dari perisai Wang Yuan juga rusak. Pada awal ketika perisainya menyerang musuh, kemampuannya sudah diluncurkan, yaitu, Space Splitting Saute. Didukung oleh 4 kristal ruang perak, Divine Soul Shield sekarang mencapai tier legendaris. Dan kemampuan yang dibawa oleh peralatan legendaris sama kuatnya dengan yang bisa dibayangkan. Tubuh Wang Yuan dikelilingi oleh listrik. Dia berdiri di tempat yang sama, dalam keadaan mati rasa, sementara iblis Bearded emas yang tidak lengkap ditolak dengan keras. Di dadanya ada lubang besar, dan meskipun dia belum mati, dia jatuh ke tanah dan tidak bisa terbang. Tepat pada saat itu, cahaya terang dan bayangan gelap merengkuh, dan Demon emas Bearded yang tidak lengkap ini sudah tidak berdaya di depannya. Menjadi tenggelam dalam kegelapan secara instan, iblis itu disambar dengan kekuatan. Dengan kilatan cemerlang, mayat itu menghilang, dan sesosok manis muncul di dekat Wang Yuan. Dia menarik tangannya, dan mereka berdua menghilang dengan cepat di dalam gang. Suara melengking yang menusuk telinga dengan cepat menggema melalui kota Naduo, dan seluruh kota berkobar. Satu batalion besar pasukan iblis mulai mencari kemana-mana di seluruh kota. Bahkan dengan status kuli-kuli sebagai salah satu pemimpin provinsi Nareix, 4 Golden Bearded Demons akhirnya terbunuh, dan iblis emas Bearded lainnya hilang. Hanya butuh sesaat untuk kota Naduo bereaksi. Dewa Iblis yang bertanggung jawab atas kota segera memberi perintah untuk menutup gerbang kota, dan mencari mata-mata manusia.
Segera setelah perintah itu dikirim untuk menutup gerbang kota, UEY Merchant Group kebetulan berada di ambang untuk meninggalkan kota. Mengingat bagaimana kelompok pedagang UEY akhirnya disergap selama perjalanan terakhir mereka melalui Provinsi Narei, yang telah membangkitkan kemarahan Kaisar Iblis yang belum sepenuhnya ditenangkan, kelompok pedagang UEY masih diizinkan untuk pergi. Mereka melewati gerbang kota, bahkan setelah Dewa Iblis memerintahkan mereka untuk menutupnya, setelah diperiksa dengan cermat. Akan aneh jika mereka menemukan sesuatu. Tepat setelah bersatu kembali, 6 dari mereka segera bersembunyi di Tower of Eternity, sementara Long Haoshen menyamar sebagai pelayan, dan benar-benar menekan kehadiran dan auranya. Masa mudanya menjadi penyamarannya yang terbesar. Setelah kelompok pedagang dengan lancar meninggalkan kota, dia memanggil teman-temannya kembali. Setelah mereka bersatu kembali, semua orang berada di Cloud 9, dengan Lin Xin yang terlihat dalam kondisi yang agak buruk, karena efek samping dari tungku spiritualnya. Misi pertama selesai. Kami membunuh 5 Golden Bearded Demons dan memulihkan kristal magis mereka, yang akan memberi kami hadiah 30.000 poin kontribusi. Jika kristal ajaib tidak terkirim, hadiahnya hanya akan terdiri dari 10.000 poin kontribusi. Ucap Long Haoshen. Long Haoshen juga dalam suasana hati yang sangat baik. Sambil mencoba keterampilan mereka, mereka menyelesaikan misi kelas komandan pertama mereka sebagai pasukan pemburu iblis. Dan ini dilakukan hanya 2 hari setelah meninggalkan aliansi kuil. Tentu saja, misi membunuh 5 Golden Bearded Demons dapat dianggap sebagai yang relatif sederhana, di antara tumpukan misi yang mereka ambil. Perjalanan UEY Merchant Group masih menuju ke Tenggara, dan langsung menuju Provinsi Tengah. Alasannya adalah, ini adalah tempat yang paling ramai, di mana barang bisa dijual dengan harga terbaik. Pasukan perburuan iblis ke-64 kelas komandan mengikuti kelompok pedagang jauh ke dalam wilayah iblis, dan dengan peta serta informasi yang diberikan, yang dikombinasikan dengan bantuan kelompok pedagang UEY, mereka menyelesaikan 5 misi berturut-turut. Tentu saja, mereka tidak akan selalu bertindak setiap kali grup merchant UEY akan berhenti, karena perilaku ini akan terlalu mudah untuk mengubah grup merchant UEY menjadi tersangka. Mereka umumnya akan berhenti di satu kota dengan grup merchant UEY, dan berkumpul kembali dengan mereka setelah menyelesaikan misi mereka di kota. Waktu ini dipenuhi dengan lebih banyak ketakutan daripada bahaya, dan mereka tidak menemui kesulitan yang sebenarnya. Sepertiga dari 16 misi mereka telah selesai, ketika kelompok pedagang UEY memasuki Provinsi Tengah, itu juga waktunya saat kelompok Haoshen harus berpisah dengan mereka. Ini bukan karena mereka tidak memiliki target di Provinsi Tengah, tetapi karena Long Haoshen membuat keputusan untuk pergi dan menghindari kesulitan. Menyelesaikan misi yang lebih sederhana terlebih dahulu, sebelum menuju ke Provinsi Tengah. Menyaksikan kelompok pedagang yang pergi, Long Haoshen berkata, untuk tindakan selanjutnya, kita hanya akan bisa mengandalkan diri kita sendiri. Mari kita menuju target kita selanjutnya, yaitu, Provinsi Jakues. Ayo pergi, ucap Long Haoshen. Provinsi Jakues berada di utara Provinsi Tengah Iblis, yang berada di berbatasan langsung. Daerah itu dihuni oleh klan iblis yang dikenal sebagai klan Jakues, yang memberikan nama provinsi ini. Klan Jakues sama seperti Kuli Klan Birdi, yang tanpa dewa iblis di antara barisan mereka, dan klan mereka dikenal sebagai Jakues Demons. Yang berada di peringkat atas dapat dianggap sebagai pejuang jarak dekat yang kuat, tetapi karena mereka tidak banyak, hanya sedikit yang akan dikirim ke medan perang. Umumnya, mereka tetap berada di Provinsi Jakues, yang akan mengelilingi dan melindungi Provinsi Tengah. Kelompok Long Haoshen berada di ambang memulai misi ketujuh mereka, yang melibatkan pembunuhan 100 Jakues Demons. Jakues Demons adalah kekuatan besar yang agak rendah, tetapi sering bertindak sebagai kelompok. Di klan mereka, yang paling kuat berada di tingkat ke-8, dan sebagian besar perwira mereka berada di tingkat ke-6. Menyelesaikan misi ini tidak akan mudah. Setidaknya, itu akan lebih sulit daripada misi yang mereka selesaikan sejauh ini dalam perjalanan mereka. Demons Jakues secara keseluruhan hanya berjumlah 5 atau 6.000. Untuk tetap tidak diketahui dari kepala klan Jakues, dan membunuh 100 Jakues Demons tanpa campur tangan mereka, itu tidak akan mudah. Kesulitan misi meningkat satu tingkatan, karena mereka tidak akan mendapat bantuan dari grup merchant UEY kali ini, dan harus bergantung pada mereka sendiri untuk semuanya. Menurut peta, mereka membutuhkan waktu kurang dari setengah hari untuk mencapai dan memasuki Provinsi Jakues. Daerah itu tidak jauh berbeda dari provinsi-provinsi lain di bawah kendali iblis, tanahnya sangat miskin dan tidak subur, dan tanah pertanian sangat jarang. Long Haoshen mengencangkan jubah besarnya, dan mengatakan pada CR,
Kami akan melanjutkan ke selatan selama 2 atau 3 hari sebelum membuatnya menjadi ibu kota, Mayor Jacques City, dari Provinsi Jacques. Tampaknya semua klan Jacques akan terkonsentrasi di kota. Ini adalah hal yang baik untuk operasi kami, tetapi akan membuatnya agak lebih rumit untuk melarikan diri. Setelah misi selesai, kita akan berbelok ke timur, dan menuju misi berikutnya. Ucap Long Hao Shen. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.